Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Di kesempatan kali ini, Mbah, panjenengan ingin wedar tentang apa, Mbah? Ya, Kang Ucup. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang perjalanan nilai grafik rezeki masing-masing weton. Ya, kayaknya menarik ini, Mbak. Ya, karena setiap weton atau hari kelahiran itu membawa karakter, membawa nilai rezekinya masing-masing. Jadi kalau pakemnya orang Jawa itu Kang Ucup, judu, pati, rezeki, neng tangane Gusti. Jadi itu adalah mutlak kehendak dari Tuhan. Pun pesten ya, Mbak. Nah, orang Jawa mempunyai satu formula khusus dalam hal menilai itu yang didasarkan pada ilmu titen, didasarkan pada wisik atau wangsit yang didapat dulu, sehingga itu pada akhirnya dibukukan ke dalam kitab primbon. Jadi primbon itu dari hasil itu tadi ya, Mbak ya. Jadi yang akan saya bacakan di sini nanti, Kang Ucup, itu adalah perjalanan nilai grafik rezeki masing-masing weton didasarkan pada, saya memakai dua sumber, Kang Ucup. Jadi didasarkan pada kitab primbon Pal Sri Gati, dan yang kedua kitab primbon Pal Sri Sedono. Sri Gati dan Sri Sedono ya, Mbak. Kalau Sri Sedono itu rata-rata banyak dipakai oleh sahabat-sahabat kita Bali. Bali. Tapi sebetulnya pakem itu hampir mirip-mirip lah. Karena ilmu Jawa itu kan juga tersebar di mana-mana. Pasti ada kemiripan. Termasuk pakemnya orang Jawa dengan orang Sunda itu kan juga kalau ditarik dari akar asal muasalnya itu pasti ada kemiripan di situ. Jadi kenapa ini saya sampaikan kepada pemirsa? Agar pemirsa yang kebetulan tidak punya primbon atau kebetulan malas membaca primbon dan sebagainya, atau memang dia tidak punya koleksi primbon, karena memungkinkan di zaman seperti ini jarang-jarang orang sing ibaratnya gatek nih, atau istilahnya apa itu bahasa Indonesianya, memperhatikan pada pakem-pakem ilmu Jawa, warisan dari leluhur kita itu. Jadi di sini daripada Anda pusing-pusing mencari, mending saya bacakan satu persatu. Tapi dengan catatan, Kang Ucup. Catatannya adalah bahwa pakem primbon yang saya ambil dari Pal Sri Gati dan Pal Sri Sedono itu nanti belum tentu tepat dan akurasinya belum tentu 100% kepada panjenengan sekalian. Pasti ada yang resonet dan yang tidak ya, Mbak. Pasti ada yang resonet dan yang tidak. Karena apa? Karena nilai rezeki itu sendiri juga disebabkan oleh banyak faktor. Jadi misalnya gini, misalnya di dalam angka perhitungan Pal Sri Gati, Pal Sri Sedono, untuk kelahiran Senen Kliwon, Kang Ucup. Senen Kliwon misalnya 0 sampai 6 rezekinya 1. Kalau 1 itu nilainya adalah pas, dalam arti gambarannya nilai 1 itu rezekinya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang atau anak yang lahir di usia 0 sampai 6 itu ternyata berlimpah. Itu faktor penyebabnya yang namanya rezeki, Kang Ucup. Ada karena karma past life-nya. Jadi dia di kehidupan sebelumnya dia melakukan karma baik sehingga dia menuai taburan karma itu di kehidupan berikutnya, terus dia terlahir di kalangan orang-orang yang mampu. Jadi bukan berarti kalau orang Senen Kliwon itu lahir usia 0 sampai 6 tahun itu rezekinya 1, itu juga tidak mutlak berlaku untuk semua kelahiran Senen Kliwon. Jadi makanya untuk mengingat dan untuk sekedar nasihat, kita sama-sama saling menasihati kepada semua rekan-rekan atau penonton semuanya, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi dari rezeki itu sendiri. Dalam arti bahkan apa yang Anda tabur hari ini juga akan berpengaruh terhadap grafik perjalanan hidup dan rezeki Anda. Jadi kalau nanti di dalam bacaan
yang saya sampaikan ini ternyata loh, jari sopo wong sekarang saya umur 30 kudune nilainya 0, nyatanya aku malah rezekiku malah penak dan sebagainya. Jangan sampai sing punya pendapat atau beralibi seperti itu terus menyalahkan bacaan. Bacaan ini dibuat di kitab Primbon, yang membuat adalah leluhur-leluhur kita yang notabene adalah manusia-manusia yang adiluhung, manusia-manusia bijaksana, pastinya, dipergunakan sebagai pakem dan wewaler. Kalau memang ternyata cocok juga untuk pegangan, dalam pengertian gini Kang Ucup, kalau grafik rezeki orang itu sedang dalam nilai yang besar, misalnya seperti ini, Senen Kliwon di usia 24 sampai 30 Kang Ucup, itu nilainya 5 itu dalam kategori bagus, karena 4 itu sendiri sudah bisa dikatakan sempurna. Itu berarti setelah 5 dia akan menemukan di usia 30 sampai 36 rezekinya 1. Berarti 1 ini rezekinya bisa dibilang cukup untuk kebutuhan makan dan sandang. Dia berarti harus mempersiapkan di masa grafik dia menemui angka 5 yang notabene besar tinggi itu, dia juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi grafik berikutnya. Jadi dengan cara apapun dia harus punya kesadaran untuk menabung, untuk berinvestasi, sehingga pada waktu dia menemui grafik di angka rezeki 1, dia juga tidak langsung jatuh, drop atau kaget, kan seperti itu. Jadi misalnya usia 0 sampai 6 dia mendapatkan nilai 1 di Palsri Gati, sementara di Palsri Sedono 0. Terus di usia 6 sampai 12 dia angkanya 6 ini luar biasa Kang Ucup. Jadi nilai di atas 4 itu bisa dikatakan luar biasa. Ini biasanya kalau dalam perjalanan orang mencari rezeki itu pasti perjalanannya enak lah, gampang, segala sesuatunya gampang diraih, gampang dicapai, kan seperti itu. Ini ada nilai puncaknya Mbah mungkin? Ada nilai puncak. Jadi ada nilai puncak yang dicapai oleh beberapa weton, dan nanti akan kita baca semuanya, di mana nilai tertinggi dari puncak weton itu kalau Palsri Gati nilainya 9, kalau di Palsri Sedono nilainya paling puncak 8. Nah, hal-hal semacam itu bukan berarti membuat kita terus jumawa, nanti umur sekian nilai saya paling besar dibandingkan. Tidak, semua tergantung usaha dan tergantung level kehidupan Anda juga. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi misalnya gini, ada teman-teman yang mau mendapatkan nilai 8 atau sudah melewati nilai 8. Aku 8 tapi nyatanya opo, wingi aku yo ngene-ngene. Nah, Anda harus paham dulu level kehidupan Anda. Misalnya Anda lahir sebagai anak orang yang sederhana, sebagai anak petani, profesi Anda juga sebagai petani, terus pada waktu nilai 8 itu mungkin kemudahan-kemudahan yang Anda dapat dan Anda rasakan mungkin ya panen Anda berlimpah, terus kemudahan-kemudahan Anda di dalam mengelola pertanian itu tadi. Jadi kalau level kehidupan Anda sebagai seorang petani ya itu berlimpah dalam kapasitas seorang petani. Disesuaikan standar gitu. Standarnya. Tapi kalau Anda mau berbuat lebih, ibaratnya Anda akan menghadapi nilai 8 atau 9. Wah, ini harus saya persiapkan. Berarti Anda mempersiapkan diri, menambah skill, menambah profesionalitas, terus membuka peluang-peluang usaha, punya keberanian untuk mencoba atau istilahnya apa itu, berspekulasi. Bisa jadi kemungkinan saat Anda menemui angka 9 itu, apa yang Anda upayakan akan menemui titik maksimal, kan seperti itu. Tapi kalau Anda ibaratnya tahu bahwa nanti usia 24 sampai 30 nilai rezeki saya 8. Tapi Anda melakukan segala sesuatunya landai-landai saja atau biasa-biasa saja, stuck. Anda juga paling mungkin akan menemukan satu grafik di mana perjalanan Anda tidak akan banyak berbeda dengan nggak maksimal ya. Makanya usahanya juga kurang. Jadi salah satu manfaat dari kita mengetahui grafik rezeki itu juga untuk kita bisa ibaratnya mengeksekusi angon, di mana saatnya kita itu benar-benar harus maksimal dalam mengupayakan, di mana kita memang harus bersabar, kan seperti itu. Kalau tahu bahwa rezeki kita akan berada di titik 1 atau titik 0, berarti sebelumnya harus mempersiapkan diri untuk menabung, untuk mengupayakan bagaimana agar saat menemui grafik
angka 1 atau 0 itu tadi, nanti kita akan tetap bisa survive. Kalau kita tahu bahwa grafik kita akan menemukan grafik nilai yang tinggi, berarti wah ini saatnya saya membuka peluang usaha, membuka apapun ide-ide kreatif, segala sesuatunya harus maksimalkan di situ. Pada akhirnya segala pencapaian itu akan maksimal. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, yang perlu disadari adalah banyak faktor yang mempengaruhi dari nilai rezeki Anda itu sendiri. Pastinya, termasuk di dalamnya adalah karma kehidupan, perjodohan Anda bagi yang sudah berjodoh, dan juga lingkungan serta basic skill dari karakter Anda sendiri. Kan begitu. Seperti itu, Kang Ucup. Oke. Selanjutnya mari kita baca satu persatu untuk masing-masing weton bagaimana grafiknya, kan begitu, Kang Ucup. Ya. Nah, sekarang mari kita baca atau kita bahas perjalanan nilai rezeki para pemilik weton Kamis Legi. Para Kamis Legi di usia 0 sampai 6 tahun, nilai rezeki Anda adalah 4. 4 ini melambangkan nilai rezeki yang bagus, di mana terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sekunder. Jadi 4 ini melambangkan 4 pilar kehidupan semua terpenuhi. Tapi karena mungkin masa 0 sampai 6 tahun ini Anda masih tergolong balita, itu biasanya ditandai dengan kondisi rezeki dari orang tua Anda, di mana pada waktu Anda lahir pada masa balita, orang tua Anda mempunyai rezeki yang bagus. Berikutnya di usia 6 sampai 12 tahun, rezeki Anda 2. Jadi mengalami penurunan. Sementara menurut Pak Srigati, rezeki Anda adalah 1. Di usia 12 sampai 18 tahun, Anda turun lagi, rezeki Anda nilainya 1 dan 0 di Pak Sri Sedono. Di usia 18 sampai 24, rezeki Anda meningkat drastis dari angka 1 menjadi angka 6 dan dari 0 menjadi angka 5 di Pak Sri Sedono. Ini menunjukkan satu nilai rezeki yang fantastis, karena rezeki di mana angkanya lebih dari angka 4 itu berarti menandakan bahwa angka 6 itu adalah rezeki yang luar biasa. Jadi selain 4 pilar kehidupan dan kebutuhan pokok, berarti masih banyak tersisa untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, untuk menambah aset, menambah kekayaan. Jadi intinya rezeki lebih dari angka 4 itu bisa dikatakan kategorinya berlimpah. Selanjutnya usia 24 sampai 30 tahun, angka rezeki Anda tiba-tiba anjlok menjadi 1 lagi di Pak Srigati dan 0 di Pak Sri Sedono. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa saat rezeki Anda meningkat di usia 18 sampai 24 tahun di mana angkanya adalah 6, selain berbangga dan bersyukur, Anda juga pantas untuk berhati-hati dan memanage keuangan dengan sebaik mungkin. Anda harus gemi, setiti, ngati-ngati, dan bisa menabung, berhemat untuk menghadapi fase kehidupan selanjutnya yang notabene nilainya belum tentu besar. Kemudian di usia 30 sampai 36, nilai rezeki Anda adalah 2 di Pak Srigati dan 1 di Pak Sri Sedono. Berikutnya 36 sampai 42 masih sama. Dan usia 42 tahun sampai 48 tahun, grafik Anda menanjak lagi seperti di usia 24, yaitu nilainya 6 di Pak Srigati dan 5 di Pak Sri Sedono. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena di usia yang mendekati usia senja, usia dewasa, usia tua, rezeki Anda menjadi baik lagi. Sementara di usia 48 sampai 54, rezeki Anda turun dari 6 menjadi 3. Dan lalu dilanjutkan usia 54 sampai 60, rezeki Anda turun drastis balik ke angka 1 lagi. Yang intinya rezeki hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan makan. Di sini berarti di usia 42 sampai 48 kembali seperti di usia 18 sampai 24, Anda wajib untuk mempersiapkan diri bagi yang belum memasuki fase ini. Tapi yang sudah melewati fase ini, yaitu fase-fase 48, 54, dan seterusnya, ini sebagai pengalaman yang berharga untuk ditularkan kepada generasi-generasi selanjutnya, bahwa ternyata kondisi ekonomi, kondisi rezeki itu memang tidak ada yang selalu bagus atau baik-baik saja. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa setelah 60 tidak ada di dalam tulisan ini?
Karena berdasarkan pakem di Primbon yang kita baca ini, bahwa setelah usia 60 tahun, grafik rezeki akan kembali nol dan kembali ke awal, seperti perjalanan ini lagi. Jadi mengalami perputaran atau cokro mangilingan. Jadi para teman-teman Gemis Legi, saya kira apa yang saya sampaikan saya akhiri cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi.